Selamat datang kembali di acara GES Indonesia Digital Series yang merupakan rangkaian kegiatan dari acara GES Indonesia 2020. Telah hadir bersama saya hari ini selaku pembicara Ibu Chusmina SM, dosen di Universitas Bina Sarana Informatika. Beliau adalah lulusan Universitas Gadjah Mada dan pasca sarjana di Universitas Indonesia yang saat ini aktif mengajar di Universitas Bina Sarana Informatika dan Universitas Terbuka. Pembicaraan ini akan menggambarkan tantangan dan peluang apa yang harus dihadapi dunia pendidikan selama dan setelah pandemi COVID-19. Tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh seluruh pemangku kepentingan yang meliputi penyusunan sistem, kurikulum, metode pembelajaran, penyiapan siswa, guru dan orang tua, metode evaluasi dan penilaian serta sistem pendidikan pasca COVID-19. Kepada Ibu Chusmina, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai educational challenges and opportunities in the COVID-19 pandemic ya. Jika di bahasa Indonesia kan menjadi saya akan men-sharingkan tentang apa saja sebetulnya tantangan dan peluang di dalam dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum saya mulai, mungkin tadi sudah diperkenalkan secara singkat background pendidikan dan pekerjaan saya. Ya, kebetulan untuk pekerjaan memang ada beberapa profesi yang saya tekuni saat ini. Selain sebagai dosen, saya juga peneliti ya di beberapa kegiatan penelitian baik skala lokal maupun skala nasional. Kemudian saya juga seorang trainer juga di beberapa perguruan tinggi, trainer untuk di bidang pengembangan SDM, manajemen ya dan personal development. Selain di dunia pendidikan, saya juga sering memberikan training di BUMN dan perusahaan swasta. Termasuk saya juga seorang asesor di bidang administrasi perkantoran dan manajemen. Itu CV singkat saya, dan topik yang akan dibahas tadi sudah saya sampaikan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa subtopik yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama terkait dengan pandemi COVID-19, yang kedua apa sebetulnya dampak pandemi COVID-19 itu, ya, terutama untuk di bidang ekonomi dan di dunia pendidikan. Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi di masa pandemi ini terkait di dunia pendidikan, dan apa saja peluang yang bisa raih dan harus dilakukan terkait bidang pendidikan di masa pandemi ini. Selanjutnya kita mulai dengan subtopik yang pertama, berbicara mengenai pandemi COVID-19. Ya. Pandemi COVID-19 ini untuk hari ini datanya bulan Oktober 2020 ada kita melihat dari tayangan bahwa di dunia ya pergerakannya itu sudah luar biasa ya, walaupun ada signifikansi ya pergerakan naik dan turun yang kemudian kita bisa lihat dari benua ya Asia, Eropa, Amerika, kemudian Timur Tengah ya wilayah Timur Tengah, kemudian benua Amerika dan Afrika. Kita lihat yang masih tinggi angkanya itu ada di Amerika Latin dan di Asia. Ya, ini data perkembangan COVID sekarang yang saya update pada tanggal 4 Oktober 2020, dan tentunya banyak ahli yang menyatakan bahwa belum ada waktu yang kemudian bisa diprediksi kapan COVID-19 ini akan berakhir. Dan tentunya sebagai sivitas akademika kita harus mempersiapkan kira-kira untuk menghadapi ini apa saja akan dilakukan. Nah, bicara mengenai COVID di dalam skala global, kita juga bisa melihat perkembangan COVID ya di 19 yang ada di Indonesia, terutama angkanya dari hari ke hari cukup signifikan ya kenaikannya. Yang tadinya hanya di level ribuan, sekarang
kita masuk di level ratusan ribu. Ya, walaupun tingkat kematiannya juga tidak terlalu besar seperti mungkin Italia atau di Amerika, tapi ini cukup memprihatinkan. Ya, jadi mari kita bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat ya mendukung program pemerintah untuk selalu menjaga jarak dan selalu memakai masker dan kemudian melakukan semua kegiatan mengikuti protokol kesehatan. Oke, ini bicara perkembangan COVID hari ini ya, yang saya update tanggal 19 Oktober dan Indonesia juga sebetulnya tidak di semua daerah yang mengalami perkembangan COVID yang tinggi, dan ini nanti akan kita lihat apa sebetulnya dampaknya terhadap dunia pendidikan. Kemudian bicara mengenai perkembangan pandemi COVID-19, tentu kita akan melihat apa saja dampak yang kemudian ditimbulkan. Kita mulai dari sisi dampak terhadap ekonomi, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena konsen kita adalah di bidang pendidikan. Tapi dunia ekonomi dan di dunia pendidikan, dua sektor ini saling terkait ya, saling terkait. Karena ketika ekonomi turun, maka akan berimbas kepada kemampuan semua masyarakat Indonesia untuk mengakses pendidikan. Kita lihat dampak yang terasa sekali untuk ekonomi adalah ya terutama adanya penurunan dari sisi produksi. Penurunan dari sisi produksi ini karena konsumsinya menurun. Kenapa konsumsinya menurun? Karena daya jual masyarakatnya menurun. Dan ada beberapa sektor yang nanti bisa Bapak Ibu sekalian cermati di sini bahwa ada beberapa sektor yang justru naik seperti sektor logistik ya, logistik ini naik, tapi ada beberapa yang menurun. Jasa-jasa bidang ekonomi, perdagangan yang sifatnya online ini mengalami kenaikan. Tapi banyak yang kemudian dari sisi manufaktur, dari sisi servis jasa, consumer goods yang kemudian mengalami penurunan, terutama produk-produk yang memang tidak dibutuhkan atau tidak terlalu dibutuhkan masyarakat pada saat pandemi ini berlangsung. Ya. Dan untuk dampak dari sisi pendidikan yang perlu kita kritisi adalah yang pertama ya dari sisi global, berdasarkan laporan dari UNESCO pada pertengahan tahun ini, saat ini ada 165 negara ya, di mana sekolah-sekolah di 165 negara tersebut ditutup. Kenapa ditutup? Karena ini dampak dari ditiadakannya kegiatan belajar secara tatap muka. Kemudian yang kedua, dampak yang dirasakan adalah hampir 1,6 miliar peserta didik ya yang terpaksa melakukan proses belajarnya itu dari rumah. Ini juga data UNESCO yang diupdate pertengahan tahun ini, dan ini sebetulnya menarik sekali ya, karena kemudian untuk menghindari penyebaran COVID yang semakin meluas, maka PJJ, program pembelajaran jarak jauh atau online learning ini menjadi sebuah keharusan dan semua negara melakukannya. Dan data dari UNICEF ya yang dilansir pada pertengahan tahun ini juga, di situ tertulis ya, dirilis data terdapat 463 juta anak yang mengalami kesulitan ya, mengalami kesulitan di dalam mengakses ya pembelajaran jarak jauh ini. Ini tentunya data UNICEF diambil dari berbagai negara, ya baik negara yang berkembang maupun negara maju. Tentunya ini juga menjadi catatan, ya karena kemudian di negara berkembang seperti di Indonesia, ya data kesulitan akses dalam pembelajaran jarak jauh ini menjadi sebuah fenomena atau fakta yang memang kita hadapi, ya. Nah, di negara berkembang yang dihadapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, yang pertama adalah kehilangan kesempatan belajar. Kehilangan kesempatan belajar ini dirasakan karena kenapa? Karena mereka kemudian banyak yang tadinya sekolahnya tertutup sehingga tidak bisa
tidak bisa melakukan proses belajar mengajar secara normal, ya. Yang berikutnya adalah ini terutama daerah-daerah yang akses internetnya itu terbatas, ya. Kemudian yang kedua, meningkatnya siswa yang putus sekolah atau drop out. Ini kenapa terjadi? Karena akibat dari orang tua, ya, mereka yang kemudian kehilangan pekerjaan, kemudian sehingga tidak bisa melanjutkan studi lagi, ya, sehingga banyak di negara-negara berkembang itu terjadi peningkatan siswa yang putus sekolah atau drop out. Selanjutnya akses atau impact yang dirasakan di dalam karena dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah penurunan kualitas akademik siswa. Banyak peserta didik kita yang cara belajarnya itu biasanya dia harus visual. Nah, visual kemudian dia harus langsung tutorial, ada pendekatan personal approach dari guru. Nah, ketika kemudian dirubah dari offline ke online, ini menjadi permasalahan tersendiri. Mereka agak kesulitan menangkap apa isi atau konten dari pelajaran yang kemudian disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian penurunan kualitas akademik siswa ini juga disebabkan karena penyerapan terhadap materi yang kurang, juga karena ada keterbatasan, ya, baik dari fasilitas dan akses dari internetnya. Selanjutnya, yang perlu kita catat adalah apa saja sebetulnya tantangan pendidikan pada masa pandemi ini, ya. Tantangan dunia pendidikan di mana masa pandemi ini, terutama saya bicara di konteks Indonesia, adalah yang pertama, peran pendidikan tidak hanya guru, namun sekarang menjadi ada peran tambahan, yaitu guru dan orang tua. Kenapa menjadi seperti itu? Ya, karena kalau pada saat sebelum pandemi, ya, pembelajaran itu kan sangat besar keterlibatan guru di dalam proses belajar mengajar. Namun ketika di masa pandemi ini, ya, siswa yang belajar di rumah banyak dan harus didampingi oleh orang tua di dalam melakukan proses belajar mengajar, ya, dalam proses learning. Nah, kemudian yang kedua, desain kurikulum pembelajaran dari offline menjadi online, ya. Nah, kalau dulu mungkin banyak, ya, terutama kalau kita mendengar ada kasus yang banyak orang tua yang menyalahkan kalau anaknya mahasiswanya yang kurang menguasai suatu bidang mata kuliah atau pelajaran atau mata kuliah tertentu, yang disalahin gurunya atau dosennya. Nah, sekarang banyak orang tua yang kemudian merasakan betapa peran guru itu sangat dibutuhkan dan sangat strategis, gitu, ya. Ada bahkan ibu-ibu yang mengeluhkan, gitu, mereka harus berbagi pekerjaan, berbagi peran, ya, mengurus rumah tangga, kemudian masih harus jadi guru di rumah masing-masing. Dan mereka kemudian banyak yang merasa kesulitan, dan ini akhirnya menyadari betapa peran guru dan ataupun dosen itu sangat besar sekali di dalam proses pembelajaran seorang anak didik. Ya, yang terkait pembelajaran yang tadinya offline menjadi online, ini juga fenomena. Nah, ya, kenapa kemudian menjadi fenomena yang sebetulnya menarik? Karena banyak sekali temuan-temuan yang kita dengar atau mungkin kita baca di lapangan, gitu, ya, yang mereka itu banyak yang mengeluhkan dengan adanya pembelajaran online. Pembelajaran online dikeluhkan kenapa mereka terkadang ada terbatas akses, kemudian yang kedua mereka merasa metodenya tidak terlalu lengkap, terus kemudian juga mereka ada merasa bosan karena kangen sama gurunya, sama dosennya, atau mungkin sama mahasiswanya, sama teman-temannya, gitu. Jadi ada beberapa temuan yang kemudian dirasakan. Nah, dalam waktu hanya beberapa bulan, para pendidik di Indonesia dan di dunia itu harus kemudian menyingsingkan lengan, ya, berjibaku dari yang tadinya mengembangkan metode pembelajaran secara
offline itu menjadi online ya. Nah ini tidak mudah gitu, apalagi bagi para pendidik yang mohon maaf ya gagap teknologi atau istilah anak mudanya gaptek gitu. Jadi mereka harus betul-betul belajar dengan cepat ya. Bagaimana kemudian menyampaikan materi secara online. Ya tantangan yang ketiga adalah pendidik ya dituntut harus semakin kreatif dalam mengajar. Nah, yang dihadapi oleh pendidik kita hari ini itu tidak hanya bagaimana kemampuan mereka mendelivery materi atau pelajaran, yang kedua adalah tantangan terkait dengan teknologi, ya. Bagaimana kemudian mereka dituntut harus menguasai ya berbagai aplikasi, mungkin dari kalau WhatsApp mungkin tidak masalah, tapi kemudian harus belajar membuat Google Form, harus familiar dengan istilah Zoom, Google Meet, kemudian Classroom, ya, dan aplikasi meeting atau webinar yang lainnya. Nah, ini menjadi masalah dari sisi teknologi. Kemudian mereka juga dituntut harus bagaimana ini mengembangkan, ya, pembelajaran itu menjadi menarik. Nah, selanjutnya tantangan berikutnya adalah belum meratanya akses belajar siswa di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T. Kalau kita yang di Jakarta atau mungkin di daerah Jawa ya, yang di perkotaan terutama, akses internet mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita, Bapak Ibu, yang ada di luar Pulau Jawa atau mungkin di daerah ya yang tadi saya bilang istilahnya 3T, sementara di Indonesia itu banyak sekali daerah-daerah yang jangkauan internetnya itu masih terbatas. Jadi mereka itu saya pernah dengar beberapa cerita, kalau mau belajar harus naik ke atas pohon. Kalau tidak naik ke atas pohon juga mereka harus naik ke atas menara atau ke tempat yang tinggi, naik ke bukit dulu baru bisa mengakses belajar. Dan kadang internetnya itu juga tidak bisa diakses setiap hari. Nah, ini menjadi masalah ya, fenomena yang ataupun tantangan yang kita hadapi bersama. Berikutnya adalah bagaimana memperkuat pembelajaran jarak jauh khususnya melalui kemitraan. Nah, ini menjadi permasalahan bersama ya, tantangan ini menjadi kenapa kemudian kesuksesan pendidikan di Indonesia pada masa pandemi ini tidak hanya ya keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, tapi juga kita masyarakat serta peran swasta. Bagaimana kemudian saling mendukung untuk mensukseskan sistem pembelajaran jarak jauh ini. Berikutnya adalah setelah kita bicara tantangan, kita bicara mengenai peluang. Ya, dari tantangan yang kita hadapi, apa saja sebetulnya peluang yang kemudian bisa kita kembangkan untuk menjawab ya tantangan-tantangan tadi. Yang pertama adalah kita bisa mengemas pendidikan atau proses pembelajaran kita terhadap anak didik kita itu dengan pengembangan blended learning. Ya, blended learning ini tidak hanya kemudian mereka belajar secara eksklusif ya, membaca materi, tapi juga mereka bisa mempraktekkan. Jadi tidak hanya dituntut menguasai materi, knowledge saja, tapi juga skill dan kompetensi lain itu juga bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas mengajar dan sumber belajar melalui high quality online learning tools. Nah, ini yang menjadi permasalahan di tengah belum meratanya akses terhadap internet, fasilitas teknologi di negara kita. Sementara ketika kita ingin mengembangkan mengembangkan metode pembelajaran dengan teknologi, ya harus dituntut yang teknologinya itu betul-betul mendukung proses pembelajaran itu, sehingga nanti outputnya menghasilkan kualitas akademik dari anak didik yang mumpuni. Ya, ini peluang yang harus kita kembangkan bersama-sama. Tentunya ini tidak bisa sekali lagi hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi melibatkan banyak stakeholder ya yang berkompeten di bidangnya. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi tenaga pendidik dan yang akan menumbuhkan dan memperbaiki dalam proses pembelajaran. Kolaborasi ini tentunya harus bisa dilakukan, tidak hanya oleh sektor pendidikan tertentu, tapi kita harus bergandengan tangan menciptakan bagaimana mengembangkan sebuah kurikulum pendidikan yang memang bisa betul-betul menjawab tantangan yang terjadi pada pandemi COVID-19. Nah, yang
terpenting juga peluang yang bisa kita kembangkan adalah kita melakukan benchmarking, pembelajaran dari negara lain, terutama kita melihat best practice ya di bidang pendidikan itu apa. Kita bisa belajar dari mungkin negara tetangga, bagaimana mengembangkannya. Ya, mungkin kita akan melakukan benchmarking di negara yang karakteristiknya atau mungkin memiliki style atau mungkin ya kondisi yang mirip dengan Indonesia. Nah, dari tantangan peluang ini kuncinya adalah bagaimana kemudian kita memanage pembelajaran saat pandemi COVID ini berlangsung dan mungkin setelahnya. Yang pertama harus dilakukan adalah preparation ya. Preparation atau persiapan ini kita harus mempersiapkan peserta didik kita ya, mempersiapkan baik secara mungkin bisa jadi mental, kesiapan secara fisik ya, kemudian secara fasilitas dan sebagainya. Persiapan juga dilakukan, kita harus memahami betul ya persiapan dari sisi pendidiknya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian para pendidik ini yang belum kemudian menguasai kompetensi tertentu dalam konsep pembelajaran jarak jauh, ya mereka harus diberi training-training ya atau pembekalan yang kemudian meningkatkan kemampuan mereka memberikan materi atau menyampaikan mendelivery materi selama pandemi berlangsung dengan bantuan teknologi. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Banyak sekali sebetulnya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan ya di bidang IT yang kemudian nanti akan bisa mendukung kesuksesan dari pembelajaran. Nah, ini kita harus persiapkan dengan baik. Ya, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi siswa, kemampuan pendidik dan juga fasilitas pendukung dari lembaga tersebut. Yang kedua adalah memahami kebutuhan belajar. Ya, tentu setiap sekolah atau mungkin perguruan tinggi punya kurikulum tertentu. Kalau acuan perguruan tinggi adalah dari Dikti ya, kemudian kalau yang pendidikan dasar menengah juga dari Kemendikbud. Nah, ini acuan kurikulumnya dari sana, tapi di setiap daerah itu kan punya kekhasan. Ya, nah karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana kemudian setiap pendidik itu bisa menyesuaikan, ya, menyesuaikan antara kurikulum yang didesain oleh oleh instansi yang terkait, kemudian bisa dipraktekkan, ya, disesuaikan dengan wilayah kerja masing-masing. Kemudian yang Bapak Ibu yang ketiga adalah melibatkan peserta didik ya dan orang tua. Ini pasti karena keberhasilan sebuah pembelajaran akan sangat tergantung dari peran serta dan keterlibatan aktif dari peserta didik dan orang tua dari peserta didik tersebut gitu. Selanjutnya yang berikutnya adalah pendekatan. Nah ini simple approach ya dalam online system. Nah yang tadi saya sampaikan bahwa karena karakteristik antar daerah, antar sekolah itu berbeda ya, ini kita harus bisa bagaimana menyesuaikannya dengan kemampuan lokal, ya kemampuan lokal dan yang penting outputnya itu tercapai, dengan teknologi mungkin dengan fasilitas yang kemudian ada di sekitar. Dan yang berikutnya adalah meredesain kurikulum yang inovatif. Di dalam proses PJJ, kreativitas dari pendidik itu sangat penting, ya, sangat mendukung. Itu bagaimana ketika kemudian tidak bisa, ya, pendidik itu menuntut siswa mengerjakan, kemudian kita juga harus membangun kreativitas, inovasi anak didik dengan mungkin penugasan-penugasan yang sifatnya itu membangun, ya, membangun motivasi mereka untuk mengembangkan, ya, baik kemampuan kognitif, kemudian mungkin afeksi dan kemampuan skill. Berikutnya adalah meredesain kurikulumnya. Ini sebetulnya sudah dilakukan oleh Kementerian Kemendikbud kita, ya, dengan mencoba untuk menyesuaikan kurikulumnya yang tadinya berbasisnya tatap muka, kemudian menjadi online. Walaupun pasti di sana sini kita harus selalu melakukan namanya evaluasi atau assessment. Assessment ini penting. Assessment pra PJJ berarti kita harus
assessment, menilai apa sih kebutuhan anak didik kita, bagaimana kemampuan para pendidik, bagaimana fasilitas yang dimiliki, ya, kemudian output apa yang akan dikembangkan. Nah, pada saat PJJ ini juga harus selalu dilakukan monitoring dan assessment. Karena monitoring dan assessment itu penting untuk mengukur apakah ya pekerjaan pembelajaran ini ketika berlangsung sudah sesuai dengan desain yang dibuat, ya. Kemudian apakah kemudian nanti setelah pasca PJJ kita juga harus mengukur, mengassessment apakah ya nanti PJJ ini sudah efektif ya dengan tools, metode dan kemampuan anak didik kita, kemampuan pendidik kita ya untuk memberikan pembelajaran jarak jauh yang memang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Berikutnya adalah penggunaan sumber daya dan teknologi yang tepat. Ya, karena sekali lagi kita tidak bisa kemudian memaksakan ya dan suatu model ya atau punya role model yang ideal di Jakarta bisa dikembangkan, tapi belum tentu kemudian kita bisa mengembangkannya itu di Rote atau di Papua. Jadi harus kembali penggunaan sumber daya atau fasilitas pendukung dan teknologi ini harus disesuaikan ya. Sama saja Indonesia juga tidak bisa membenchmark misalkan UK yang kemudian sudah menggunakan 5G ya, sementara kita masih 4G. Nah, ini juga berbeda. Jadi harus ada penyesuaian-penyesuaian yang kemudian dilakukan supaya output pembelajaran jarak jauh itu betul-betul tercapai, kualitas akademis dari anak didik kita juga meningkat ya, justru tidak menurun. Berikutnya adalah hal yang terpenting bahwa COVID-19 ini jangan dianggap sebagai sebuah presiden buruk ya, tapi kita harus banyak belajar, banyak hikmah pelajaran dari COVID-19 ini yang bisa mendorong percepatan pendidikan kita di masa depan ya, yang sekarang kita harus bisa saling bahu-membahu, tidak bisa kemudian berdiri sendiri, tapi saling tolong-menolong, tidak hanya di dalam satu daerah, tapi juga dengan negara lain, supaya pendidikan kita itu tidak tidak kemudian justru menurun, tapi kemudian bisa meningkat dan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang semakin berkualitas ya, kemudian di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Chusmina untuk pembahasan yang sangat menarik. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Demikian acara webinar kami kali ini. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, silakan menghubungi kami di marketing@tarsus.co.id. Sampai jumpa di Guest Indonesia Digital Series selanjutnya. Dan tidak lupa saya ingatkan terus untuk mengikuti conference stream kami selama 2 hari, 4-5 November 2020. Stay tuned and don't miss it.